kunci kemenangan itu adalah happy, Pak Ibu. Happy. Yes. Ya kan, nah, jadi apapun, nah 4 musim ya Pak Anton ya kan, nah jujur Pak Ibu, kalau Anda presentasi orang join, dia happy otomatis Pak Ibu, saya tahu Pak Ibu. Nah tapi kalau 4 musim ini, Anda bisa nggak happy terus? Ya kan, nah jadi ya bagus banget Pak Ibu ya, kalau bagi teman-teman yang hari ini baru memulai, ya kan, ayo kita lebih happy, lebih semangat, ya kan, dan kita bersyukur Pak Ibu dengan apa yang kita punya hari ini Pak Ibu, ya bukan dengan apa yang kita tidak punya hari ini Pak Ibu, ya kan. Jadi ayo teman-teman ya, lebih bergairah, lebih semangat ya, karena apa ya, ini salah satu solusi yang terbaik Pak Ibu yang ada di dalam kehidupan ini Pak Ibu. Begitu Pak Anton yang saya bisa sharing Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Dani. Ya, intinya Bapak Ibu kita harus bisa mengelola pikiran dan perasaan kita Bapak Ibu supaya selalu bersyukur dan selalu happy. Ya, apapun kondisi yang sedang terjadi. Nah, kalau kita gagal happy, kita gagal produktif. Bapak Ibu teman-teman semua. Mungkin ada tambahan dari Pak Andre? Oh, Pak Andre masih merawat papanya ya. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja belajar dari Grand Mentor kita semua, ya, Grand Blue Diamond, Bapak Ibu, pendiri dari Fitras, sumber dari sebagian besar informasi yang kita dapatkan di Fitras ya, Bapak Marcel Halim. Izin saya buka kameranya Pak Marcel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Marcel. Ya, apa kabar semuanya? Pagi Pak Marcel. Happy Pak Marcel, happy kita. Ya, Oke, pagi Pak Marcel. ya. Pagi semuanya. Pagi Pak Marcel. Pagi. Oke. Ya. Oke, gimana Pak? Nah, jadi Pak Marcel, hari ini kita lagi bedah tentang APP dari Pak Andre Volare tentang nah, termasuk di sana kan ada cerita sejarah tim Sutos nih. Ya, dari Pak Marcel, Pak Dani, Pak Andre Volare, dan bertumbuhnya semua. Nah, ini kita mau belajar dari para pendiri, founder Sutos ini, Pak Marcel. Apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita produktif itu? Jadi teman-teman, saya cerita sedikit ya, ada hubungan dengan materi nanti yang saya akan jelaskan di akhir, bahwa teman-teman, jadi gini, pada waktu saya bangun Sutos pertama kali teman-teman ya, yang Anda ingat pertama kali, dari dulu pertemuan MLM itu, direct selling, network marketing, itu pasti bayarnya cuma Rp7.000, ya, ingat gak zaman dulu? Ya, betul. Nah, saya merasa bahwa rasanya nggak cocok banget kalau pertemuan kita jual barang eksklusif, lisensi eksklusif 30 juta, tapi tiketnya cuma 15.000. Biasanya yang datang akhirnya cuma barangnya aja, tapi nggak ada kemampuan gitu loh. Ya. Jadi beda banget market orang yang minum kopi di Ceko, minum kopi di kopi kenangan, sama orang yang minum kopi di Starbucks. Kan beda itu, betul nggak? Tampilannya apa semua kan beda, betul nggak teman-teman? Nah, saya ngeliat bahwa saya harus bergaul sama orang-orang di Starbucks gitu. Iya sih, lebih mahal sih kalau saya beli buat kopi harga Rp50.000 anggapannya. Cuman yang saya mikir adalah saya akan bertemu dengan orang-orang bagus gitu loh di sana. Ya, betul. Nah, jadi kita kalau saya boleh bilang adalah MLM pertama di Indonesia yang berani membuat tiket BOP mingguan tuh harga Rp50.000. Betul. Nah, dengan adanya tiket Rp50.000 kita bisa buat di Sutos karena ruangannya mahal. Ya. Ya kan, kalau enggak kita buatnya di Garden Palace, kalau enggak kita buatnya di apartemen yang ruangannya kecil itu kita bisa pakai di situ. Tapi kenapa gitu? Nah, karena saya mikir saya ingin narik orang-orang bagus teman-teman semuanya. Jadi itu awalnya. Jadi teman-teman, saya tanya di sini, siapa di sini yang mau memimpin orang-orang yang lebih bagus teman-teman semuanya? Ya. Lebih hebat semuanya. Nah jadi saya ingin kita membawa semangat awal ini teman-teman pada waktu kita membangun bisnis ini. Pertama yang saya ingin jelasin bahwa jika
Anda ingin mendapatkan leader segala musim, teman-teman semuanya ya, saya melihat satu hal, bahwa saya itu bukan mengejar orang, tapi saya menarik orang. I don't chase people, I don't chase leader, I don't chase prospect, tapi I attract prospect. Karena saya melihat banyak sekali orang, dia berusaha ngejar, ya bagus, itu ngejar itu bagus. Tapi dia lupa yang namanya mengembangkan diri, membuat diri lebih baik, membuat diri lebih menarik. Oke? Jadi saya ngeliat bahwa ternyata kita ini harus memang siap gitu loh teman-teman. Ya, betul. Saya melihat leader yang pengembangan dirinya siap, dia baca buku, dia tahu cara handle orang. Entah kenapa tuh tiba-tiba grupnya rame loh. Saya pengen sama dari sini. Saya pengen lagi sama dulu. Kira-kira nih, menurut Anda nih teman-teman semuanya, waktu Anda doa sama Tuhan, Tuhan tuh karakternya gimana sih? Maha pelit, maha miskin, baik, atau kebalikannya? balikannya. Maha kaya, maha baik, maha murah, maha berkelimpahan. Nah, waktu Anda doa, saya tanya sama Anda, sebenarnya Anda ini menunggu Tuhan kumpul uangnya dulu, kalau udah cukup di rekening baru transfer ke Anda, atau sebenarnya Tuhan tuh nunggu Anda siap rekeningnya? Tunggu kita. Jadi gini, saya ingin tanya sama Anda, kira-kira lebih arahnya kemana kira-kira nih? Kita nunggu Tuhan apa Tuhan nunggu kita? Tuhan nunggu kita. Hari ini kalau Tuhan mau kasih berkat 1 miliar bisa nggak? Bisa. 1 triliun bisa nggak? Bisa. Sorry, kalau dibuat tsunami bisa nggak hari ini? Bisa. Nah, buat gempa bumi bisa nggak? Bisa. Nah, lagi ngomong-ngomong gini tiba-tiba sekena jantung bisa nggak? Bisa. Loh, kenapa? Yang punya dunia dia kok, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Artinya, saya ingin sama Anda. Sebenarnya, teman-teman semuanya, Anda nih anak kelas 1 SD, minta dompet 100. Anda anak kelas 1 SD, minta mobil, minta beli sepeda motor. Orang tua Anda kan pasti ngomong, iya nak, iya nanti ya, kalau kamu udah memang cocok, udah pas ya, siap ya. Dia tuh nunggu umur Anda naik loh. Bapak Marcel maksudnya apa? Saya ini udah umur 50, saya udah 60, saya udah segini kok belum dikasih. Iya, maksudnya umur mental Anda yang naik. Ya, betul. Gitu loh teman-teman semuanya. Jadi saya ini kasihan banget kalau kita itu menunggu Tuhan. Gitu loh teman-teman semuanya. Jadi kita ini harus yang punya inisiatif dan proaktif. Kita perbaiki diri kita masing-masing gitu loh sekarang ini teman-teman semuanya. Dan saya melihat bahwa kalau kita mau dapat orang-orang bagus hanya mau bekerja sama orang-orang yang bagus juga. Setuju ya? Ya. Jadi orang-orang yang punya visi akan menarik sama orang-orang yang punya visi gitu loh teman-teman semuanya. Ya, setuju ya? Jadi Anda ini ada ikan, ada kucing. Anda ngejar nggak, dia lari terus. Nah, Anda hanya perlu masak ikan asin aja taruh di bawah meja, datang sendiri kucingnya. Nah, pertanyaannya, ikan asin Anda itu apa? Maksudnya ini, apa yang orang lain tertarik? Ya. Saya ingin sekali membuat orang lain tertarik dalam hidup Anda. Saya ingin sekali membuat orang lain ingin jadi seperti Anda. Saya ingin sekali buat orang lain mengidam-idamkan kehidupan seperti Anda. Karena Anda itu apa? Karena Anda menjadi inspirator. Bukan motivator. Motivator tuh nggak usah hidupnya baik, yang penting ngomongnya bagus aja. Nah, Anda selama ini kalau ajak orang, kalau cuma ngomong, tapi orang nggak join, ngomong, jadi presentasi di online. Kalau ngomong udah bagus, semua udah bagus, ya itu udah top. Nah, cuman Anda harus kembangkan skill Anda di luar Anda bisa ngomong, yaitu bagaimana memimpin orang, bagaimana mendekatkan diri dengan orang, bagaimana membuat orang itu nyaman, gitu. Dan bahkan Anda jadi inspirasi dari hal-hal kecil dulu, gitu loh teman-teman semuanya. Ya. Anda pernah nggak ketemu sama orang yang nggak punya uang mungkin, biasa aja. Tapi di orang tuh inspiratif banget dia tuh. Kalau orang dia ngomong tuh orang dengar semua. Ada nggak orang seperti itu? Jadi menurut Anda untuk menjadi inspiratif perlu pakai uang nggak?
uang itu adalah salah satu cara supaya Anda itu menjadi inspiratif. Ngerti ya? Contohnya nih sekarang. Misalnya, Pak Daru tiba-tiba 1 bulan ini dia itu rekrut pribadi 10 orang. Saya tanya. Ada pengalaman nggak berarti Pak Daru selama sebulan ini? Pengalaman penolakan, pengalaman baru, cerita baru, ya kan? Iya, Pak. Nah, cerita baru kan? Nah, sharingnya baru. Nah, saya tanya sama Anda, banyak orang nggak yang akan ditanya sama Pak Daru? Iya. Banyak orang nggak pengen dengar sharingnya Pak Daru? Nah, kira-kira pengalaman itu bisa nggak diajarkan kepada 10 orang itu? Iya. Pengalaman nyata, Pak. Yes. Jadi saya bilang bahwa, saya bilang sekarang bahwa kita ini nggak perlu sukses besar, kita hanya perlu sukses kecil. Kita lakukan. Nah, kemarin Pak Andri Winata ngomong saya, Pak Marcel, saya itu cuma lakukan satu hal kecil. Apa itu? Saya belum closing orang-orang ini, tapi setiap hari saya undang orang. Nah, di situ ternyata saya tahu dengan market terkini. Saya tahu cara ngomong sama prospek, saya tahu cara buat janji terbaik. Nah, ternyata saya tuh waktu ngomong sama orang-orang baru nyambung banget. Nah, itu yang membuat omset saya naik. Nah, kan bayar belum join loh orangnya, teman-teman. Tapi dia bilang, Pak, aku yakin banget nih Pak, dia bilang gitu. Oke, siap ya teman-teman. Jadi saya pengen Anda sih mulai ngumpul penolakan baru ya teman-teman ya mungkin ya, supaya kita ini punya cerita baru gitu loh. Yes. Ngerti ya? Anda mungkin di sini teman-teman mungkin udah lama yang nggak ditolak dengan cara yang keras gitu loh, atau ditertawakan, dihina. Anda perlu loh itu. Anda perlu cerita itu loh teman-teman. Ya kan? Anda perlu loh cerita itu teman-teman semuanya. Ya. Contohnya kemarin ada satu downline saya tinggal di rumah mertua teman-teman semuanya. Terus dia itu tersinggung banget sama bukan di sini ya, sama mertuanya gitu loh, karena mertuanya tanya kapan kamu beli rumah dan lain-lain. Teman-teman ya itu nggak enak sih, tetapi saya bilang sama Anda ternyata dia butuh hal itu untuk dia tuh keluar dari zona nyaman gitu loh teman-teman semuanya. Wah itu tuh langsung tuh saya udah lihat seminggu ini berubah total Bapak Ibu sekalian. Nah jadi saya butuh sih Anda tuh mendapatkan itu. Dan hal kecil sih teman-teman. Kalau Anda, saran saya coba Anda mulai baca lagi buku Berpikir Bisa Besar dan renungkan di keadaan Anda hari ini. Jadi kemarin malam Pak Andri Winata kontak saya lagi ngobrol bahwa dia bilang, Pak Marcel, saya menemukan satu teknik kecil tapi ini efektif sekali. Dia bilang begini, saya tuh udah pernah pakai 2 cara ini. Pertama, setiap kali ada orang yang naik peringkat, saya panas-panasin dia. Masa kamu kalah sama emak-emak misalnya? Masa itu aja nggak tahu? Nah, ternyata waktu kita ngomong kayak gitu, Dolanya ngomong gini sama dia, Andre, kayaknya saya itu salah banyak ya. Kayaknya saya ini nggak mampu ya. Nangkap nggak Mas ya? Ya, betul. Nah, jadi pada waktu itu Pak Andre, wah, pakai caranya itu nggak jadi naik-naik orangnya. Nah, akhirnya Pak Andre berubah caranya. Gara-gara buku Berpikir Bisa Besar, dia bilang gini, beri kepercayaan pada orang lain. Kalau sama Anda baca buku yang tentang beri kepercayaan, bukan gini ya, ini saya kasih kamu uang 1 miliar, terus saya percayakan kepada kamu. Bukan seperti itu. Beri dia kepercayaan bahwa dia bisa. Beri kepercayaan itu gimana teman? Bangun kepercayaan diri dia. Jadi alih-alih Pak Andre itu mulai dia panasin dengan yang lain, karena dia udah coba, dia cuma bilang apa? Bu, ibu ini nggak cocok loh Bu. Ibu diundang presentasi online Bu. Itu nggak cocok loh Bu. Ibu tuh peringkatnya masih 1 star Bu. Ibu minimal diamond ini. Apa Ibu? Kenapa? Dia jelaskan fakta-faktanya. Ini orang aja di belakang sebelumnya aja udah naik diamond. Ibu ini bukan nggak bisa diamond Ibu. Ternyata waktu dibuat seperti itu teman-teman. Nah, saya melihat teman-teman semuanya, leader-leader segala musim ini biasanya leader-leader yang memang punya mentalnya siap. Ya. Satunya kalau saya dari grupnya Pak Josia, itu orang-orang top semua kayak Bulin gitu. Nah Bulin itu kalau dipanasi, aduh Bulin masa gitu aja nggak bisa Bulin. Bulinnya itu malahan
malahan nggak nyaman. Nah, bullying itu contohnya kan adalah orang koleris gitu, dan orang tuh udah punya uang gitu loh. Maksudnya dia dan suaminya itu sudah masuk dalam masa pensiun. Nah, itu kan nggak bisa kita motivasi dengan cara itu. Nah, jadi Pak Andri bilang, Pak, saya menemukan cara motivasi terbaik, yaitu adalah dengan cara memberi kepercayaan. Nah, ngerti ya maksudnya? Betul. Ibu nih, ada kasih percaya. Sama prospek pun dia bilang, Pak Mas, aku sekarang sama prospek itu aku ngomong, ketika masalahnya sudah bukan di top view, nah, dia tuh ngomong tentang orang itu, ya kan? Contohnya, aduh, bro, kita nih kalau sama-sama udah jelek, bro, ya miskin, bro, ya kan? minimal berani, bro. Kalau kita udah jelek, miskin, penakut, bro, itu nggak bisa diselamatkan, bro, itu kan? Ya dong, tapi jangan bilang gini, kamu udah jelek, miskin, penakut kan? Ya kan? Jadi kita tuh udah jelek, bro, ya kan? Miskin, penakut, waduh, bro, nggak ada yang mau sama kita, bro. Tapi, bro, kalau kita jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berani, kita bisa kaya. Kalau kita kaya, walaupun jelek, itu masih bisa selamatkan, gitu loh. Itu kayak pola di muka tuh jadi cantik, jadi ganteng. Itu kan bisa, teman-teman semuanya kan? Setuju. Enggak. Ya. Iya, katanya Pak Dhani, kalau foto di sebelahnya Ferrari kan fotogeniknya naik. Betul nggak? Betul. Jadi, fotogeniknya 1000%, ngerti nggak? Naik gitu, betul kan? Rumah baru itu fotogeniknya langsung, beda. Ini orang. Oke. Jadi saya bilang sih bahwa kita ini harus mulai memberikan kepercayaan diri pada orang. Dan saya ngeliat sekarang ABP sekarang ini, keren banget. Anda sudah dengar nggak ya itu Cyber Trust? Sudah dengar ya, Cyber Trust sudah dengar teman-teman semua di sini. Nah itu kan saya sekali kalau Anda bisa kasih orang tuh dengar itu, prospek dengar itu, dia itu sudah nggak ada keraguan lagi tentang yang namanya legal. Tapi dia tuh punya keraguan ke diri sendiri. Nangkap maksudnya teman-teman di sini, nangkap ya. Jadi bahwa saya bilang sih gini teman-teman, kalau Anda mau dapat orang-orang hebat, orang hebat itu pertama ditemukan, terus kedua harus bangun. Nah, orang-orang hebat biasanya ini dibentuk karena orang tua hebat. Saya lihat ada orang tua yang suka kritik anaknya. Anak ini tumbuh dengan tidak punya kepercayaan diri gitu loh teman-teman semuanya. Nangkap ya maksudnya teman-teman ya. Nangkap ya. Kamu tuh kalah, kamu tuh begitu. Nah, sikap negatif itu tinggi sekali sikap negatifnya gitu loh. Sehingga anak tuh merasa kurang, merasa nggak bisa, merasa jelek. Karena gini loh, komunikasi itu bukan apa yang Anda ucapkan. Komunikasi itu adalah apa yang orang lain rasakan. Ini sepakat nggak, Pak? Jadi saya lihat satu hal, teman-teman semuanya. Pada waktu Pak Andri bilang gini, Bu, masa sama emak-emak kalah? Kan? Tahu nggak? Ya emak orang ini rasakan apa? Ini goblok banget ya. Ngerti nggak maksudnya? Padahal Pak Andri bilang, ayo semangat. Ngerti nggak? Bahasa dalam dirinya dia bahwa ayo kamu semangat. Nah, nggak maksudnya. Tapi yang sampai dalam dirinya orang itu ternyata bukan itu, gitu loh teman-teman semuanya. Nah, jadi gini teman-teman. Kita ini harus membuat orang itu Ya. Ya kan? Contohnya saya bilang, bro, yang harus bisa beli mobil baru itu bukan aku, tapi kamu. Kenapa? Bro, kalau kamu tuh beli mobil baru, ketika orang udah tertawain kamu di sini, itu menang kamu itu. Nah, dan aku lihatnya potensi besar banget. Kenapa? Kamu ini sebenarnya belum ditolak 100 kali gitu loh. Ya kan, betul nggak ya teman-teman ya? Maksudnya, saya tanya, kamu terus 100 kali, saya beliin kamu satu mobil baru, mau nggak? Gak usah mahal-mahal, saya beli kamu tuh misalnya Honda HR-V 1, tolak 100 orang. Bisa nggak? Saya tanya, siapa di sini? Saya kirim Honda HR-V 1 baru di rumah Anda, dengan warna Anda, dengan plat nomor yang Anda suka. Kalau ditolak 100 orang baru, siapa yang rela? Ditolak loh. Rela. Kalau Anda nggak rela, berarti ego Anda besar. Impian Anda kecil. Itulah teman-teman saya. Ya, betul. Nah, Pak Daru ini senyumnya lebar banget kalau saya ngomong rela ditolak gini. Jadi gini loh teman-teman. Kadang-kadang orang tuh nggak mau ditolak orang karena Anda tuh takut punya perasaan negatif. Anda tuh takut
gitu loh. Nah, anak saya tuh kayak saya waktu kecil, dia tuh suka kepikiran. Nonton apa tuh kepikiran, nonton apa tuh kepikiran gitu loh. Jadi nonton film-film kekerasan tuh dia bisa kepikiran semalaman nggak bisa tidur. Jadi dia masih sampai keringat semua dia. Jadi dia ini tukang suka mikir lah intinya anak saya ini yang pertama nih. Nah malam-malam tuh dia kepikiran, bilang papa saya nggak bisa tidur, saya kepikiran. Saya bilang ini kepikiran apa? Dia nggak mau cerita. Terus aku cerita dulu saya juga kepikiran, suka kayak gitu, suka sampai kepikiran lama. Kepikiran sampai pagi loh Bapak Ibu, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi loh. Udah ngantuk tidur semua, tapi dia nggak bisa tidur. Nah saya tanya ternyata dia kepikiran sama ghost, sama hantu gitu kan. Ya kan? Daripada saya bilang ghost itu nggak ada apa gimana, saya ikutin aja gimana ghost itu gimana. Kalau kayak itu bayangin ghost yang kayak gimana, yang kayak zombie atau Frankenstein atau kayak Dracula atau kayak bayangan Casper, Shadow atau bagaimana. Dia cerita, oh kalau kayak gini ghostnya yang kayak kebayangan begini. Terus saya bilang gini, kita tahu nggak? Ghost itu muncul nggak sembarangan. Padahal saya udah pernah ngomong sama dia nggak, ghost itu nggak ada apa gimana. Ya kan kamera di mana-mana nggak pernah muncul sekarang setan-setan, betul nggak? Betul nggak? Jujur ya, kamera dengan mata itu lebih detail kamera loh, saya bilang sama dia. Kenapa? Mata tuh ada begini udah lupa. Kamera tuh bisa terlekam masih di recording, itu nggak dapat loh teman-teman. Nah, sekarang kalau anda mata lihat angka, ada 30 angka, ada lihat gini, lupa kan? Tapi kalau kamera, kalau tertangkap, tinggal pause aja, itu langsung masih bisa muncul. Ya, betul. Sepakat ya, tapi kan namanya manusia ya, punya ketakutan yang dibangun. Setiap orang tuh pasti punya ketakutan favorit. Saya cuma bilang apa sama dia, oke. Ini dia tidur habis itu. Kita tahu nggak? Memang nggak hilang 100% takutnya, tapi saya bilang gini, ini papa saya buat gini sama saya dulu. Dulu di Amerika ada orang tinggal di rumah yang orang bilang ada hantu. Dia nggak dulu tinggal di situ. Memang diganggu tiap malam. Sampai dia saking jengkel sama hantunya. Nah itu loh, orang-orang tuh kalau udah saking jengkel, dia malam-malam duduk di meja sendirian, dia keluarin papan catur. Dia main catur. Tiba-tiba catur yang di depannya dia bergerak sendirian. Kan? Ini cerita agak sedikit dibilang benar ya benar, dibilang enggak. Tapi ini cerita dulu terkenal banget ya di Amerika. Akhirnya dia main sama-sama berapa jam. Akhirnya tiba-tiba pada waktu sudah agak malam, sudah mulai mau pagi, saya tanya mau pergi. Dia tanya, kenapa kamu di sini? Setelah habis main. Nah, saya tentu ngomong, saya tuh muncul karena dulu saya tuh ada nimbun harta saya di tembok. Dan sayang banget gak ada yang tahu. Saya udah kasih tahu keluarga saya, gak ada yang mau dengar. Saya udah kasih tahu sama orang tuh gak ada yang mau dengar. Setiap kali saya muncul orang lari. Nangkap gak maksudnya? Jadi tolong kamu buka. Jadi dia buka, ketemu harta karun di rumah itu. Nah, ini papa saya cerita saya waktu kecil. Nah, makanya papa saya tuh ngomong gini sama saya. Papa saya tuh tiap hari dari kota Ruteng ke satu desa namanya Iteng, 2 jam jalan naik sepeda motor, dan tidak ada lampu jalan sama sekali. Kadang-kadang kalau kita lagi jalan tuh tiba-tiba ada babi hutan lewat di sebelah duduk. Kadang-kadang ada kayak kucing gitu. Ya kita nggak tahu itu binatang apa ya. Lewat kucing besar itu. Terus kadang-kadang sometimes itu malam-malam tuh kita lewat tuh satu pohon tuh menyala semuanya. Ya. Kalau sampai muncul tuh setan, papa ikat setannya, papa tanya, kamu ada duit di mana? Kasih saya. Karena papa saya utangnya banyak waktu itu. Papa saya takut ditagih hutang, Bapak Ibu. Papa saya takut, bantu begini. Bangun, papa saya sampai nggak sampai nyaman tinggal di rumah. Karena tiap hari tagih hutang terus. Sampai malas ketemu orang, malas keluar rumah, malas angkat telepon. Setiap punya telepon tuh jantung kayak mau jatuh. Jadi papa saya tuh bilang, kalau sampai ada setan, jadi gini loh, dia tuh nggak mau gara-gara setan dia nggak bisa bayar utang. Aduh. Ya. Jadi mama saya buka toko di Ruteng, papa saya buka toko lagi di desa, toko kecil. Gitu loh. Jadi setiap seminggu sekali mama papa saya pulang gitu kan ya. Jadi
Sapa saya bilang, kalau sampai ketemu, Pak, duduk aja ngomong dia. Di mana kamu simpan uang? Kamu nggak boleh pulang. Jadi nangkap gak maksud saya? Nangkap gak maksudnya? Jadi orang kalau udah punya ketakutan lebih besar, dia nggak takut sama hantu. Ya. Yes. Orang yang ketakutan sepele itu, jujur aja hidupnya terlalu enak. Takut ditolak orang, takut disalah paham sama temen. Nangkap gak maksudnya? Iya, iya. Betul. Nah itu anda takut disalah pahami, takut ini, takut itu. Karena anda hidupnya terlalu nyaman. Saran saya adalah impian anda. Jadi anda tulis semua ketakutan anda. Oke? Kayak gini, kenyamanan itu semua kenyamanan hidup anda. Nah masalah impian anda itu di luar yang namanya zona nyaman itu. Ngerti kan maksudnya? Ya. Nah, kemarin Pak Andri bilang apa sama saya, Pak Mas benar. Orang menikah walaupun udah 10 tahun, 15 tahun, belum tentu mereka bertumbuh loh. Ada pasangan yang menikah, walaupun kadang tuh nggak ngomong. Mereka diam-diam, kayak pacaran. Nggak bisa komunikasi kan? Anda tahu ya, sesuatu hal yang kalau Anda diam-diam, kan Anda nggak bertumbuh. Oh, saya waktu tahun-tahun pertama menikah, tahun kedua menikah, tahun ketiga, debat terus di rumah. Nah itu yang benar. Debat terus. Kalau saya lihat istri saya nggak sevisi, saya ada debat. Istri saya sudah kalau ngomong agamanya ngelantur ke hal-hal yang nggak masuk di akal, berdebat kita. Kalau udah ngomong tentang keuangan yang udah ngelantur ke tempat yang lain-lain, itu kita berdebat. Kalau udah, kan orang kan paling tabu ngomong tentang seks, agama, sama uang. Nah ternyata karena perdebat diskusi kita ngomong, akhirnya sekarang kita udah nggak pernah lagi ngomong-ngomong seperti itu. Jadi lebih dekat. Karena menikah kan seperti saya bilang ya, ada pernikahan yang kuat sama pernikahan yang lemah. Pernikahan yang lemah itu ya cuma menikah dasar cinta saja, catatan sipil sudah menikah. Tetapi tidak ada kesatuan ngomong uang, tidak ada kesatuan visi ngomong tentang bisnis, tidak ada kesatuan visi ngomong tentang impian, tidak ada satu kesatuan visi cara didik anak, prinsipnya berbeda-beda gitu teman-teman. Saya takut banget ketika saya tuh menikah sama orang yang prinsipnya beda banget sama saya. Ya. Nah ada orang-orang yang menikah tuh nggak mau bahas kayak gitu. Wah jangan nanti dia marah. Akibatnya apa isinya? Tenang, tiba-tiba terakhir tangkar cerai. Jadi Pak Andre nanti bilang benar, kita terus berani berisiko tiap hari. Saya bilang benar bro, di bisnis juga sama. Bukan berapa lama orang di bisnis jadi dewasa. Terus apa yang buat jadi dewasa? Oke, rakor, ABP, terus kedua, ketiga, lakukan apa yang Anda takuti tiap hari. Teman-teman, Anda harus lakukan itu. Anda mau umur panjang, selalu lakukan hal berisiko tiap hari sedikit. Nangkap nggak maksudnya? Ya. Salah satu penulis buku terkenal, dia bilang, kalau kamu mendapat ide-ide hebat, kamu tuh semangat, baru muncul. Lakukan kegiatan 1 minggu 1 kali yang kamu nggak pernah. Nangkap nggak maksudnya? Apapun itu dibilang, kamu harus lakukan itu. Nah maksudnya, teman-teman di sini, saya bilang sama Anda, apa yang Anda takutkan? Lakukan. Oke, kalau Anda nggak pernah lakukan, dekatkan diri. Contohnya. Pak, aku takut banget sekali buka omongan tentang tofusi sama orang. Ya sudah, Anda takut itu. Ya sudah, tanya kabar aja sama dia, telepon dulu. Tapi intinya gini loh, buat semudah mungkin dekatkan diri dengan apa yang takut. Dulu saya tuh kalau saya nih gini bro, di sekolah itu kadang-kadang ada anak-anak itu kayak preman-preman tuh di dekat sekolah tuh kumpul biasanya. Ngumpul di situ kadang-kadang suka malak anak kecil, kadang-kadang suka malak orang-orang besar, malak anak-anak SD, anak SMP lah. Tapi saya tuh nggak beda. Saya tahu nih orang suka malak semua kumpul di situ. Tahu nggak? Saya datang ke sana bukan sana. Apa sih itu malak? Saya datang ke sana hanya mau duduk dekat dengan mereka. Duduk sana, dia tanya sama saya, bro, punya rokok nggak? Nggak ada, nanti ke bawah ya, aku bilang kayak gitu. Akan ngomong-ngomong, sering di sini apa ngomong-ngomong. Jadi waktu saya lewat sana, saya kenal mereka. Mereka nggak pernah minta ke saya. Iya loh.
Justru Anda hindari preman-preman gitu, disikat terus Anda. Loh bener, anak yang paling takut, ada takut, sekali kedapatan selesai dia. Jadi dari dulu saya tuh seperti itu. Jadi makanya kalau dulu saya waktu berantem itu saya berani, kenapa? Teman saya banyak, kenapa teman saya? Teman dari anak yang pintar, saya teman dari anak yang paling bodoh, yang naik kelas, nggak naik kelas, preman. Jadi saya temannya di mana-mana gitu loh. Jadi saya tuh merasa, oke kalau berantem, saya panggil aja nanti mereka jaga saya dari belakang. Nah, tapi saya bilang sama, itu gara-gara saya itu keluar dari zona nyaman. Di mana saya takut, di situ saya kesana. Kalau dulu teman saya Pak Rifandi itu pernah cerita tuh sama temennya tuh. Pas ada preman tuh, temennya bilang begini, Rif jangan lihat situ Rif. Di mana? Tugu Pahlawan situ loh. Jangan lihat situ Rif, nanti kita diminta. Ngerti gak? Terus Rifandi bilang, apa namanya? Sorry. Rifandi bilang, wis gak apa-apa, jalan. Beneran dipalak beneran di sana. Ngerti gak maksudnya? Kalau saya tuh datang sana bukan mau lewat sana. Saya datang sana nggak bawa apa-apa, datang sana aja, duduk sana, ngomong aja sama mereka di sana. Pasti mereka minta, tapi bilang aku nggak bawa apa-apa. Ya. Tapi nangkap nggak Anda dari pelajaran ini teman-teman semua? Anda mau nyaman hidup? Kadang-kadang akan damai hidup Anda. Betul. Kalau Anda lakukan kegiatan damai tiap hari, Anda berusaha tuh damai, Anda akan perang tiap hari nanti. Ya, betul. Nangkap gak maksudnya? Paham gak? Banyak orang tuh ngajari cara kedamaian, tapi banyak orang tuh nggak ngajar cara perang. Ini bahaya. Kita ini sama perspektif itu perang, teman-teman semuanya. Saat lagi perang itu, tapi hidup Anda akan damai. Anda pikir kalau hidup damai-damai aja aman? Bahaya Bapak Ibu. Coba Anda nggak mau cerita paham apa sama damai, hidup damai. Nggak mau orang, nggak mau tembak orang, nggak mau hukum orang, apa pokoknya diam aja. Saya tanya, Indonesia hidup damai nggak boleh perang. Senjata dibuang semua. Apa yang terjadi? Kekerasan, pencurian. Saya tanya, akan ada nggak orang memanfaatkan itu? Ya, ada. Indonesia nggak berani mereka itu. Damai nggak Indonesia? Enggak juga. Untuk mendapatkan kedamaian, bukan dengan cara kedamaian. Oke, saya sama. Untuk mendapat kedamaian, siap untuk berperang. Ya. Nah sekarang saya ingin ajak Anda tuh punya mental itu berani. Kalau perang tuh berani bunuh orang. Kalau Anda waktu perang, Anda masih rasa bersalah, sungkan-sungkan. Keluarga Anda ditembak. Tembak. Ngerti ya? Mindset Anda tuh rubah. Sekarang saya ingin Anda tuh mindsetnya perang. Anda berani bunuh orang. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya gitu loh. Kalau Anda udah berani bunuh orang, apalagi cuma ngomong sama orang gitu loh teman-teman. Iya, betul. Halo teman-teman, keluarga Anda tuh butuh uang loh, untuk uang sekolah anak nanti loh. Ya kan, apalagi Pandai Valare papanya baru sakit dan lain-lain. Itu butuh uang besar banget ya. Kayak gitu tuh. Gak karuan sekarang. Kemarin saudara saya kena COVID itu 1 hari berapa? 20 juta lebih, 27 juta tuh hari. Per hari loh. Karena di ruangan COVID ya. Itu bukan rumah sakit swasta. Nah sekarang gini. Ayo kita perang. Orang lain tuh di luar sana kenapa berani? Karena mereka mental perang. Mereka perang gitu. Saya percaya mereka tuh lagi pusing, lagi nggak damai, usaha lagi jatuh gitu loh. Nah mereka tuh berani Bapak Ibu sampai keluar rumah, walaupun COVID itu nggak peduli. Saya mati antara dua, kehabisan uang apa kehabisan kena COVID ini, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Saya nggak suka Anda keluar rumah juga gitu loh. Tetapi saya bilang sama Anda, berani. Saya tanya sama Anda, kalau anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, dipegang sama orang, mau dicekik sama orang kayak gini, saya tanya, di tangan Anda ada pisau, Anda berani nggak tusuk orang itu? Berani. Berani? Berani. Yakin? Berani? Seberapa berani? 100%. 100%. Kenapa? Karena ada keluarga kita. Kamu ganggu saya, keluarga saya. Kamu mau bunuh dia, saya bunuh kamu duluan. Betul. Mentalitas itu tuh kita harus bangun teman-teman seperti itu.
Ini kalau Anda pernah baca buku Law of Power itu tentang itu, bahwa kalau kamu damai, kamu berani perang. Mas, ini kamu terapkan dulu. Jadi waktu Anda tuh sama prospek itu, mental Anda tuh udah kayak soldier gitu loh, kayak prajurit. Bukan mental, bayangin kalau Anda perang, tapi dengan membawa mental pekerja sosial. Betul. Nah, itu banyak orang di situ kayak gitu di sana. Jadi ini nggak berani gitu loh teman-teman. Dia nggak berani gitu loh teman-teman. Siapa? Jadi sikap kita harus kita rubah teman-teman. Harus berani kali ini. Sepakat nggak nih? Menurut Anda? Gimana? Menurut Pak Pantung gimana? Setuju sekali Pak Marcel. Ya, kalau selalu takut kita selalu mengambil posisi sebagai korban. Yes. Nggak akan kemana-mana. Karena kita main damai. Kalau damai, kayak papa saya, utang banyak dulu. Perang terus. Nyenggol orang naik mobil. Dituntut orang. Nggak punya uang. Hampir masuk penjara. Perang terus. Sama mama saya tiap hari tengkar di rumah. Perang terus. Pak Mario, pulang sekolah, minta uang untuk bayar uang sekolah. Ditunda terus. Akibatnya gurunya terus tiap kali pelajaran suruh pulang. Suruh nikah sama mamamu. Perang terus itu. Kamu mau perang sama istri, mau perang sama bank, mau perang sama rumah sakit, mau perang sama anakmu, atau kamu perang sama prospek. Ya. Ngerti nggak? Setuju Pak Marcel. Sikat Bapak Ibu. Sikat. Lu nggak peduli Bapak Ibu, ngerti nggak? Ya. Siapa yang Anda bisa ajak ngomong di sosial media, di Instagram nih? Siapa yang bisa ajak ngomong? Saya ajak ngomong. Kenapa? Perang Bapak Ibu. Anda tahu nggak? 40% uang sepanjang masa dicetak dalam sejarah itu ada di tahun 2020. Bayangin, dalam 100% uang selama ratusan tahun di dunia ini, itu dicetak 40%-nya di mana? 2020. Anda tahu nggak tiba-tiba kenapa Elon Musk terkaya di dunia? Kenapa Apple itu menjadi perusahaan terbesar di dunia? Itu nggak masuk akal. Halo, penjualan menurun, Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena uang itu beredar banyak. Nah, hari ini Anda mau jadi milioner, $1 juta tuh gini. Jangan seperti Anda merasa Anda ini uangnya dikit di dunia. Aduh, kita ini bukan hidup di tahun ini era corona, uang di mana-mana. Ingat zaman dulu, siapa suka makan Indomie yang diremas-remas gini dimakan? Indomie biasa, siapa yang sering makan gitu dulu? Oh, saya. Oke. Waktu SD berapa harganya? Indomie spesial, Indomie Sakura, apa Super Mie, apa? 100 perak mungkin ya. Iya, paling Berapa? Hah? 100 perak. 100-200 lah gitu. Sekarang Indomie berapa sekarang? 2.500, 3.000. Berapa? 2.500, 3.000 gitu. Berapa kenaikan harganya? Berapa? 25 kali lipat. Itu tanda uang dicetak banyak. Uang nggak ada harga. Karena semua orang punya uang. Ngerti nggak? Inflasi 25 kali lipat. Betul. Nah, nih, pertama kali SMA Honda Jazz keluar berapa pada nih? 130 juta. Nah, sekarang berapa pada nih? 250-an, hampir 300. 300. 2 kali lipat lebih nggak? 2 kali lipat. Orang tambah banyak uang nggak sebenarnya? Tambah banyak. Iya. Jadi sekarang Anda itu hanya perlu perang. Bapak saya bilang, daripada saya ditagih debt collector, mendingan saya ini peras kamu. Saya tanya muncul, saya peras kamu di sini. Jadi Bapak saya bilang, setan nggak pernah muncul. Karena waktu muncul, Bapak saya langsung cari. Ngerti nggak maksudnya? Takut kita sembunyi lagi, ngerti nggak maksudnya? Ya. Ini benar Bapak Ibu. Ngerti nggak? Jadi rumah saya ini memang agak sedikit angker ya, kalau saya boleh bilang dulu ya. Dulu jadi rumah kayu tangga gitu. Saya kalau naik tuh bisa bunyi tok 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 tok. Nah, papa saya ini malam-malam nonton TVRI
di lantai bawah nonton sendirian. Kurang lebih jam setengah 11 itu ada suara orang turun dari tangga. Papa saya pikir pembantu. Habis nonton gitu, kan ada pembantu tidur di atas tuh. Terus pas habis kayak gitu, papa saya nonton nggak sampai, mereka nggak ada orang. Oh, sudah nonton lagi. Pikirnya mungkin udah naik, mungkin papa saya nggak dengar. Tau nggak? Pas siaran TV selesai, jam berapa? Jam 12 malam kalau nggak salah dulu tuh, jam 11 itu keluar berhenti siaran TV itu, jadi warna kabur semua kan dulu kan TVRI itu. Itu tangga bunyi lagi. Tok, papa saya langsung kaget. Ini orang nggak ada dari di bawah, kok ada yang naik. Papa saya langsung kejar ke atas. Kenapa dikejar? Tadi. Ya iya, kamu sini jangan lu pulang kamu, ngerti maksudnya? Kamu hidup sekarang masih tak mau, ngerti nggak maksudnya? Nggak bisa ke akhirat juga nggak bisa ngapa-ngapain di dunia, ngerti nggak maksudnya? Katanya apa yang bisa buat anda tuh berani kayak gitu? Coba cari alasannya. Iya. Yuk kita sponsor orang lagi yuk. Teman-teman, kalau saya boleh bilang, seluruh masalah anda sekarang di muka bumi ini, tau nggak, selesai dari sponsori 20 kanan. Sepakat nggak ini? Ya. Pak, saya mau beli mobil baru, Pak. Pak, saya mau bayar utang, Pak. Pak, saya mau beli rumah baru, Pak. Pak, saya mau sekolah anak baru negeri, Pak. Saya tanya, selesai dari mana? Oke, begitu. Nah, kenali siapa Anda perang di mana. Perang Anda berarti Anda harus dapatkan 20 kanan. Selesai semua lo itu. Ya, mungkin Konre mungkin atau Pak Darul. Ada nih. Ya, setuju ya teman-teman ya. Jadi kita itu kadang dulu ya, saya ingat sekali juga dari Pak Marcel ya. Kita waktu kecil kan nggak boleh diajarin memukul ya sama orang tua ya. Tapi kalau amit-amit nih misalnya ya, ada pencopet mau ngambil barangnya kita dan kita punya kesempatan mukulan, kita pukul deh pencopetnya. Ya kan. Nah, jadi kadang kita ini punya rule yang dalam hidup kita yang dulu mungkin dari orang tua kita, dari lingkungan kita, dia mungkin nggak boleh kekerasan, ya kan, nggak boleh apa. Contoh, mimpi jangan tinggi-tinggi, nanti jatuh sakit misalnya, ya kan. Kita keluarga bukan keluarga orang kaya misalnya, ya kan. Mungkin kita ini punya sensor alam bawah sadar itu yang tanda kutip berlawanan, ya kan. Nah, jadi ya memang kita harus lawan, Bapak Ibu, ya kan. Nah, jadi kalau ada pencopet mau nyopet ya kita punya kesempatan pukul ya kita pukul, Bapak Ibu, ya kan. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, ya kan. Nah, jadi ya kita harus punya betul. Ya, jadi kita harus punya konteks yang baru lah, teman-teman. Ya kan. Jadi di era pandemi ini kita harus berani sih, memang betul sekali ya. Kalau Pak Marcel dibilang perang untuk menang, perang untuk merdeka itu ya setuju banget saya, Bapak Ibu. Kayak gitu, Pak Marcel. Siap. Kita sikat malam ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Marcel. Semakin semangat lagi Pak. Jadi saya ingat sekali apa yang ada di Rakor Nasional tempoh hari bahwa ketika kita mulai merasa rasa takut, maka ambillah tanggung jawab. Jadi hari ini kalau kita merasa takut untuk ditolak orang, takut kita gagal, kita ambil tanggung jawab bahwa keluarga kita lagi butuh dana, Bapak Ibu. Keluarga kita ini lagi butuh solusi keuangan. Karena semakin lama semakin sulit ini keadaan. Nah, ambil tanggung jawab, kita pasti akan berani. Terima kasih Pak Marcel. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau tambah lagi mungkin teman-teman di sini. Andre. Andenya hilang ya. Iya, sinyalnya di lantai bawah. Oke. Ya, mungkin itu teman-teman ya. Ya. Oke. Ya. Jadi, Pak Andre silakan Pak Andre, nggak ada mau sharing lagi untuk ini. Ya, saya tadi Pak Marcel cerita mengenai yang terakhir itu, saya jadi ingat dulu. Ya, ternyata memang kenyamanan itu yang membuat kita ini jadi penakut, Pak Marcel. Ya, jadi saya ingat sekali dulu Pak Marcel ketika saya itu belum punya mobil Pak Marcel, itu kan kemana-mana naik angkot. Dan dalam perjalanan saya naik angkot itu sudah berkali-kali saya kena copet Pak Marcel. Tapi tetap saya lakukan. Kenapa? Ya saya harus hidup, ya kan? Kalau nggak naik angkot terus kenapa saya nggak punya mobil, nggak punya kendaraan? Berapa kali saya dicopet Pak Ibu, ya? Handphone diambil itu berapa kali? Tapi tetap nggak kapok. Besoknya ya berangkat lagi gitu loh. Tapi ketika kehidupan saya sudah membaik Pak Marcel ya, sudah ada mobil dan sebagainya, saya tuh nggak berani loh. Bisa takut banget naik angkot itu. Zaman dulu ya, maksudnya sebelum pandemik ya, itu nggak berani.
bisa muncul ya ketakutan-ketakutan. Ya, saya jadi berpikir sekarang ketika kata Pak Marcel tadi, ya benar ya, ketika tujuan kita itu lebih menakutkan, maksudnya kalau tidak tercapai dibandingkan ketakutan hal seperti itu, kita akan mampu menghadapi challenge ya dalam hidup ini. Tapi kalau ketakutan kita itu sudah, atau hidup kita sudah nyaman ya, sudah merasa cukup, itu jadi kita tuh menghindari challenge. Ya, kita tidak mau menghadapi penolakan, ya, menghadapi pokoknya tantangan-tantangan kita tolak semua karena kita udah merasa cukup gitu. Ya, mungkin ketika itulah biasanya Tuhan itu akan kasih challenge yang lebih besar lagi. Ya, jadi hari ini kalau misalnya saya pribadi mendapatkan challenge baru dari Tuhan, mungkin itu sebagai pengingat saya. Mungkin saya sudah terlalu lama nyaman, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan memberikan challenge yang lebih kelasnya lebih atas dikit ya, supaya saya berjuang lebih besar lagi. Mungkin itu Pak Marcel. Jadi sebenarnya orang itu berani karena punya ketakutan. Ya. Betul. Nah, jadi kayak papa saya tuh, ada takut setan depan. Takut saya lebih takut lagi nih, nggak ada artinya setan itu. Iya. Setan kredit lebih ngeri lagi gitu. Betul. Ini maksud saya, mengerti nggak maksudnya? Jadi Ya. Anda tuh harus bangga dengan ketakutan Anda. Yes. Kamu nggak ada apa-apanya. Ya. Iya kan, begitu loh. Nah, Ya. jadi mental prajurit tadi itu kita harus berani sikat orang gitu. Ya. Ya, betul. Ya, jadi jangan juga takut sama, jangan terlalu sopan santun juga Bapak Ibu ke era sekarang ini. Maksudnya Anda tuh berani sopan santun gitu loh. Tapi di era online ini Anda ketemu sama orang baru tuh nggak perlu terlalu sopan santun. Jadi Anda tuh jangan terlalu takut sama orang. Berani tanya, Ya. berani cerita tanya, berani tukar ide, berani sedikit mendorong. Kenapa? Nggak ketemu orang soalnya. Iya. Betul. Betul. Setuju ya? Ya. Ya. Setuju Pak Marcel. Oke, kita langsung berani nggak coba langsung hari ini mulai kontak lagi prospek. Siap ya? Siap. Teman-teman, bagi Anda yang masih belum silver, Ya, tolong dibantu nanti malam. Ada meeting dahsyat untuk meeting nanti malam ya. Ya. Ya, ada update lagi produk terbaru kita ya. Oke, siap. Ya. Ya, Siap. oke, kita menuju lebih baik Wih. dari hari ini. Siap. Siap, thank you Pak Marcel. Thank you. Thank you Pak Andri, thank you Pak Anton, Ya. thank you Pak Daru, thank you teman-teman semua, sehat selalu ya. Marcel. Ya, Bapak Ibu, Thank you. di mentor lapangannya kita dekati ketakutan kita perangi ketakutan kita dapatkan 20 hari ini. Oke, Yes. terima kasih semua, selamat siang.